Oke, sebelum melanjutkan pelajaran ini, boleh ketua kelas dipimpin untuk pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, yang banyak berdoa untuk itu berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya sistem pencernaan pada manusia ini kan sudah dibahas dengan Ibu Nida. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi tentang organ apa saja yang berperan di sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Oke. Dwi Desti, Rahma, Anissa Eka, Hadir Ibu. Nida Septiana. Kenapa suaranya? Oke, lanjut. Endah, Dwi Amelia. Oke, hadir semua ya. Baik, kita langsung aja ke materinya. Di sini Ibu akan mengulas sedikit materi yang kemarin, yaitu apa pengertian dari pencernaan. Nah, pencernaan ini adalah proses mengubah makanan dari zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan lagi oleh tubuh. Nah, proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Nah, pada sistem pencernaan ini ada zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk fungsi-fungsinya kemarin kan sudah dijelasin sama Ibu Nida. Nah, Ibu akan lebih berfokus pada organ-organ pencernaan yang bekerja sama dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, lalu usus halus, usus besar, dan rektum dan anus. Yang proses pertama itu, yang pertama pencernaan dimulai dari mulut, lalu gigi akan menghancurkan makanan lebih kecil. Kemudian air liur itu membantu memecahkan makanan dengan menggunakan enzim amilase. Yang keempat itu ada lidah akan mendorong menuju ke belakang dan akan menuju ke kerongkongan. Lalu proses yang di kerongkongan ini, setelah makanan dikunyah, dia akan masuk ke kerongkongan. Lalu disitulah terjadi gerakan peristaltik atau mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya di lambung ini makanan itu bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin, lalu dia akan membantu memecahkan protein menjadi lebih kecil. Selanjutnya, makanan yang sudah menjadi cairan tersebut disebut dengan chymus. Lalu setelah itu menuju ke usus halus. Di usus halus ini empedu dari hati dan enzim dari pankreas akan membantu memecahkan lemak, karbohidrat, dan protein. Di usus halus ini juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Lalu selanjutnya ada usus besar. Di usus besar, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak bisa dicerna itu akan masuk ke usus besar. Lalu air dan mineral diserap di usus besar ini. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Proses yang terakhir itu ada di rektum dan anus. Setelah nutrisi diserap di usus halus dan air diserap di usus besar, sisa makanan yang tidak bisa dicerna akan terbentuk menjadi feses dan disimpan sementara di rektum. Kemudian feses ini akan dikeluarkan melalui anus yang dikendalikan oleh dua
sfinkter. Sfinkter internal secara tidak sadar dan sfinkter eksternal secara sadar. Oke, selanjutnya boleh dibacakan oleh siapa yang mau? Oke, Dwi Amelia boleh. Adapun organ tambahan dari sistem pencernaan yang pertama itu ada kelenjar ludah, di mana dia menghasilkan air liur yang mengandung enzim seperti yalin, mengubah amidum menjadi makrosa. Lalu yang kedua ada hati atau disebut dengan hepar, menghasilkan empedu yang membantu mengemulsikan lemak. Yang ketiga ada kantung empedu, yaitu menyimpan empedu dari hati. Dan juga yang terakhir ada pankreas, menghasilkan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan juga protein. Oke. Selanjutnya ini Ibu ada LKPD, nanti kalian kerjakan per kelompok. Per baris aja. Per baris aja ya, sebentar. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Udah di itu ya. Di grup. Oke, LKPD-nya boleh dikerjakan selama 5 menit. Nanti Ibu akan menunjuk satu kelompok atau semuanya boleh maju juga. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang susah boleh ditanyakan ke Ibu. Ada yang sudah? Sudah ya? Oke, sebelum kita maju, Ibu akan ice breaking dulu untuk melatih kefokusan kalian. Apakah kalian masih fokus untuk maju presentasi dari LKPD tersebut? Oke, yang pertama itu kalau Ibu bilang mekar berarti kalian begini, dan kalau misalkan Ibu bilang kuncup berarti begini. Oke. Siap? Oke. Kuncup. Mekar. Kenapa Dwi Desti sangat lemas sekali nampaknya? Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar. Oke, kalian berarti masih fokus ya. Oke, boleh kelompok berapa yang bersedia untuk maju? Terserah, boleh. Sweet aja kalau enggak, kalau kayak gitu. Boleh. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ya, bentar. Sebentar ya.
Oke, Ibu akan lihat dari sini. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, yang dimana identifikasi jenis-jenis zat makanan yang terkandung dalam menu sarapan Rina yang telah disebut tadi, yaitu yakni makanan yang dibilang yaitu zat makanan yang terkandung yaitu roti putih, selai coklat, dan teh manis yang mengandung karbohidrat sederhana, gula, serta sedikit lemak, namun memiliki protein, serat, serta vitamin dan mineral yang kurang atau tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2 yang bertanya itu mengapa Rina merasa cepat lelah dan kurang berenergi meskipun sudah sarapan. Karena Rina hanya mengonsumsi karbohidrat sederhana, energinya cepat habis dan tidak tahan lama. Tanpa protein dan serat, tubuh cepat lapar dan tidak cukup bahan bakar untuk beraktivitas. Selanjutnya akan disampaikan Anissa. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu yang adalah jelaskan peran kelenjar pencernaan dan enzim yang terlibat dalam mencerna roti putih dan selai coklat. Jawabannya adalah peran kelenjar dan enzim yang pertama itu ada kan mulut, berperan sebagai amilase mencerna pati dari roti. Yang kedua itu ada usus halus, amilase pankreas, maltase, sukrase, dan lipase mencerna karbohidrat dan lemak. Yang terakhir itu ada hati dan empedu membantu memecah lemak agar mudah diserap tubuh. Oke, beli A+ untuk kelompok 1. Sebenarnya Ibu ada hadiah, cuman tadi Ibu lupa bawanya. Jadi nanti setelah istirahat boleh ke kantor guru untuk mengambil hadiahnya ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu sebenarnya sudah menyiapkan refleksi untuk kalian kerjakan. Cuman dikerjakan di rumah aja. Deadline-nya itu besok ya, besok malam Ibu minta dan Ibu nanti akan kirimkan refleksinya ke ketua kelas. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu minta maaf apabila materinya masih kurang baik atau kurang dicerna oleh kalian, boleh ditanyakan lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti diambil ya kelompok 1 yang hadiahnya. Baik, Bu. Selamat beristirahat. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Iya.